Halo pemirsa, apa kabar portofolio Anda di awal pekan ini di mana indeks harga saham gabungan akhirnya ditutup di zona hijau di penutupan sesi kedua meskipun di beberapa menit sebelumnya mengalami koreksi yang cukup dalam di mana saham-saham yang menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan diantaranya dari teknologi ada Goto yang hari ini mengalami auto reject bawah pemirsa. Sebenarnya para investor lebih banyak menahan diri karena beberapa data dan rilis ekonomi makro akan keluar pada pekan ini, di mana Bank Indonesia akan merilis suku bunga acuannya. Kemudian para investor juga masih menunggu pertemuan The Fed pada akhir Juli ini. Dan bagaimana review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk jangka menengah dan untuk jangka panjang. Kembali bersama saya Divisan Oval dan inilah IDX Execution Closing selengkapnya untuk Anda. Dan berikut kami sampaikan bagaimana posisi penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua di perdagangan hari ini. Setelah mengalami fluktuasi yang cukup tinggi pemirsa, akhirnya indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau dengan mengalami penguatan tipis di 0,11% dan indeks harga saham gabungan berhasil ditutup di 6.659,253 dan belum mampu kembali menembus ke level 6.700-an. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi pemirsa di 6.659,118. Indeks harga saham gabungan sempat mengalami tekanan yang cukup dalam 1 jam jelang penutupan perdagangan di 6.611,926. Dan di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan sempat menyentuh ke level tertingginya di 6.702,074 beberapa menit pasca pembukaan di sesi pertama pada pagi tadi. Mulai dari penutupan sesi pertama pada siang tadi hingga beberapa menit jelang penutupan sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan bergerak di zona merah. Namun, beberapa menit jelang penutupan, indeks harga saham gabungan kembali ditarik ke zona hijau dengan mengalami penguatan tipis di 0,11%. Kita akan coba lihat juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa. Kita akan coba lihat bagaimana posisi dari penutupan beberapa indeks lainnya. MNC 36 menguat di 1,16%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 1,33%, LQ45 menguat di 0,19% dan ditutup di level 940,770. Bagaimana rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini? Konsumsi primer menguat di 1,27%. Ada Unilever di sana, kemudian keuangan juga menguat di 1,11%. Teknologi tertekan cukup dalam di 1,15%. Hari ini Goto mengalami auto reject bawah pemirsa sepertinya dengan mengalami pelemahan di atas 6%. Sektor energi juga masih menjadi pemberat setelah mengalami koreksi yang cukup dalam, terutama untuk pertambangan batubara di Jumat pekan lalu. Hari ini tertekan di 0,69%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham apa saja yang mengalami penguatan signifikan dan menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini, meskipun penguatan yang terjadi hanya tipis saja. Dari perbankan Big Cap, BBRI menguat di 4.140, Telkom juga ditutup di zona hijau 4.190, Arto menguat di 9.550, sementara Antam hari ini ditutup di zona hijau di 1.560. Sementara saham-saham yang masih menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan di sesi kedua di perdagangan hari ini yang masuk ke dalam deretan top loser pemirsa. Ada Goto, hari ini tertekan cukup dalam, bahkan sudah kembali meninggalkan level 300-an, tepatnya di 298. BEBS juga melemah di 4.970, Adaro Mineral hari ini mengalami tekanan di 1.515, sementara AMRT juga melemah di 1.850 setelah rata-rata mengalami penguatan di pekan sebelumnya. Dari update pasar domestik, kita akan coba lihat bagaimana data terakhir untuk posisi dari bursa Asia yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana Nikkei menguat di 0,54%, SCM menguat di 0,04%, Kospi menguat cukup signifikan di 1,92%, sementara Hang Seng menguat di 2,45% dan berada di level 20.794,92.